apalagi kita yang ngerti. Nah, hambatannya kita itu mengkonsumsi tapi nggak ngerti, gitu loh ya. Maka dari itu dalam kesempatan ini tadi kita lebih hati-hati lagi. Berikutnya, nah ini Tenesolium itu cacing pita, nggak usah saya jelaskan, jelas bahwa cacing pita itu hidup di tubuh manusia, nah, itu ya. Dan juga kalau Tenesolium ini bisa hidup di babi, tetapi bisa menginfeksi manusia. Berikutnya, ini siklusnya, ya, ini siklusnya dari babi dimakan manusia bisa hidup di usus kita. Lanjut. Nah, bagian mana yang diharamkan babi? Ya, seluruhnya hampir mengatakan, seluruh ahli mengatakan semua bagian itu haram. Walaupun di dalam ayat disebutkan daging, tetapi daging itu bagian yang terbesar dari hewan ini dikatakan daging, tapi bulu, kulit dan seterusnya itu adalah haram hukumnya. Berikutnya. Nah, seperti diingatkan oleh Ustadz Mudafar bahwa babi itu adalah hewan yang kotor, ya, hewan yang kotor. Mengapa kok kotor? Kalau kita lihat perilakunya, babi itu memang bukan hewan yang umum. Karena apa? Rakus, pemakan, semuanya dimakan. Mohon maaf ini ya, sampai kotorannya sendiri itu dimakan. Naudzubillah. Hewan yang sangat rakus, memakan sampah, sisa makanan, benda najis dan seterusnya. Hewan ini buas, memakan tikus, bangkai, semuanya dimakan. Ya, walaupun dari bangsanya sendiri. Jadi kalau ada sama-sama babi mati, dimakan. Luar biasa itu ya. Jadi nggak peduli. Hewan ini termasuk hewan egois, hewan rakus dan hewan egois. Maka dari itu, kalau nanti akan saya bahas juga bagaimana sifat-sifat orang yang memakan ini terpengaruhi oleh sifat yang dibawa oleh babi. Ada mekanisme sains yang sekarang sudah ditemukan dan mudah-mudahan saya bisa mempelajarinya. Karena saya sedang concern bagaimana mengisolasi gen yang bisa dipindahkan oleh babi ini kepada pemakannya. Berikutnya. Nah, ini. Babi adalah hewan yang berwatak buas, memiliki daya dan nafsu seksual berlebihan. Kehidupan seksual babi sangat kacau dan ia tidak dapat kawin dengan betina tertentu. Dia bisa anaknya ibunya ngawur. Gitu. Nah, mohon maaf, pada waktu saya di Jerman itu kan profesor saya itu seorang ateis. Ya, ateis. Ateis itu nggak beragama. Tapi orang yang seperti itu sebenarnya orang yang ngapusi, bohong. Begini, saya tanya, Prof, agamamu itu apa tuh, Prof? Kamu tak pengen tahu? Ya iya, ingin tahu. Kalau saya kan jelas Muslim, Islam. Bilang, nih agama saya. Beliau itu punya komputer besar untuk itu. Kenapa? Alasanmu apa kok bilang kayak gitu? Ini yang menghidupi saya. Aduh. Komputer. Agamanya beliau itu komputer. Katanya menghidupinya. Karena dia kerja dan seterusnya itu digaji banyak itu karena komputer. Nah, pada waktu musim dingin, ya ini kesempatan. Saya tunggu-tunggu. Dia flu. Nah, saya tunggu flu. Kalau bersin, wahing gitu. Oh my God. You bilang apa tuh? Oh iya. Jadi artinya apa? Bahwa orang ateis itu orang yang bohong. Bohong pada diri sendiri. Ketika dalam situasi yang kayak dia sebut-sebut Tuhan. Tetapi ketika sehat walafiat dia ingkar. Betul itu Pak. Kalau situasi capek, oh my God. Tuhan yang disebut. Tapi ketika sehat walafiat, agama saya adalah komputer. Jadi sombong mereka. Berikutnya. Nah, temuan sains tentang babi itu ada 3 perkara. Bahan yang ini sangat kenapa saya bahas yang bahaya? Ya sudah, biar kita makin yakin bahwa hikmah yang besar diharamkannya itu karena ada sesuatu yang sangat buruk dampaknya pada
kita. Kemudian berbagai penyakit yang ditularkan. Yang paling mengerikan adalah ini. Bahwa DNA babi, gen, faktor pembawa sifat itu bisa mudah menyisip ke orang yang memakannya. Itulah yang dikatakan oleh Ustadz Mudafar tadi. Bahwa perangai orang yang memakan daging babi atau bagian-bagian dari babi itu bisa ketularan perangai babi, perilaku babi. Ya nanti kita coba gambarkan bagaimana videonya gen itu bisa menyisip. Ada. Dan itu yang sedang kami akan teliti. Bahwa akan kami buktikan. Nih loh. Bahwa babi itu benar gennya bisa menyisip pada manusia. Ya mungkin nanti yang ini sekilas saja. Ini yang penyakit dan seterusnya sudah umum dibahas. Gitu ya. Lanjut aja. Nggak usah ini. Ini nggak usah diklik. Nah. Yang jelas seperti disampaikan oleh Ustadz Ainul Yakin. Mengandung lemak dengan komposisi yang besar. Maka dari itu Ustadz Edi bilang enak. Bapak Ibu kalau sate baunya sedap itu karena apa? Karena lemak. Nah, lemaknya babi ini campur dengan komposisi yang lain, protein dan seterusnya. Kalau hewan yang lain itu misah. Tapi kalau babi jadi satu, sehingga itu enak, nyus itu. Kata teman saya tadi. Ya karena memang komposisinya itu luar biasa, lemaknya itu ya. Nah, tetapi lemak itu sangat sulit diemulsi karena ada partikel trivalen gliserin ini terserap begitu saja, mengendap, sehingga apa? Kalau mengendap ini nanti ini penjelasannya di berikutnya, bahwa lemak ini salah satunya yang sering kita bahas adalah kolesterol. Nah, salah satu lemaknya ini kolesterol. Kolesterolnya jahat banget itu. Kolesterol itu kalau sedikit bagus karena apa? Menjadi komponen di dalam sel, membran sel. Sel kita jadi kuat, kita jadi segar bugar itu kalau kita juga makan lemak. Tetapi kalau kelebihan lemak dampaknya kan beda. Sel itu menjadi keras, ketika sel keras itu kan tidak elastis kalau pembuluh darah. Pecah. Kalau pecahnya di otak jadinya stroke. Nah itu ya. Berikutnya. Nah ini. Jadi mengakibatkan stroke, nggak usah lah, stroke-nya ini nggak usah ditampilkan. Yang penting sudah saya siapkan. Kalau nanti ada stroke kayak apa, saya tampilkan, gitu ya. Jadi nggak usah. Yang jelas stroke itu adalah pecahnya endotel, sel pembuluh darah yang ada di otak. Nah, kalau pembuluh darah pecah, itu oksigen tidak dapat masuk, sel otak tidak dapat asupan, otak menjadi mati. Nah, tergantung di mana. Kalau di otak kecil keseimbangan sehingga tidak bisa gerak. Kalau otak besar mungkin nggak bisa bicara. Terserah ada di mana. Jadi stroke itu macam-macam. Ada di mana lokasi pecahnya pembuluh darah itu. Nah, maka dari itu, ya kalau makan boleh. Sabda Rasulullah secukupnya saja. Berhentilah sebelum kenyang. Saya sekarang ini proses diet. Ya, dietnya apa? Saya diet sederhana aja, minum banyak. Maka dari itu saya sering itu karena minum saya banyak sekali. Sehingga apa? Ketika kita minum banyak, metabolisme sangat lancar. Ya, itu. Racun-racun dalam tubuh, racun-racun kemarahan itu juga akan larut, Bapak Ibu. Racun gampang marah itu juga akan larut itu. Ibu-ibu ini juga, kalau ibu gampang marah, minumlah yang banyak, Bu. Jadi nanti akan racun kemarahan itu akan larut. Kemudian mengakibatkan ini ya hipertensi dan stroke, juga gangguan jantung. Nah, kolesterol pada sel kanker yang aktif itu sama adanya dengan kolesterol pada orang yang mengkonsumsi babi. Artinya apa? Bahwa kolesterol pada lemak yang dibawa babi itu pemicu kanker. Nah, jadi nggak disadari, enak saja. Tapi sebenarnya di situ banyak hal yang sangat memberatkan. Ya, berikutnya. Nah, ini materi daging ini kayak sulfur. Sulfur itu es. Mohon maaf. Es itu luar biasa saktinya itu. Ketika mohon maaf kalau kita buang udara, itu H2S, ya kayak gitu.
Maka dari itu daging babi itu cepat berbau busuk dibandingkan dengan daging yang lain karena banyak mengandung sulfur. Ketika di uji coba dibiarkan dalam suhu ruangan 2 hari, daging sapi itu belum busuk, daging babi itu sudah busuk sekali baunya. Gitu kok ya dimakan ya Pak ya. Berikutnya. Nah, jaringan yang mengandung es sulfat tadi mudah rusak karena pembusukan oleh fermentasi ini. Nah, ini tingkat kebusukannya lebih cepat dibandingkan dengan daging yang lain. Berikutnya. Kayak hormon pertumbuhan. Nah, kalau orang tua banyak makan hormon pertumbuhan, ini akromegali. Jadi ada kelainan pertumbuhan tulang. Ya itu. Nah, hormon pertumbuhan ini juga menginisiasi pertumbuhan sel tumor. Banyak sekali ya. Mohon maaf Bapak Ibu, nggak ada manfaat yang saya sampaikan. Mudorotnya tok saja. Ya. Ben tambah nemen, nggak usah pengen. Berikutnya. Nah, selain itu Bapak Ibu, mohon nanti jenengan kalau nggak percaya, orang yang biasanya andok di, mohon maaf, di Malang itu ada satu restoran, itu kok ya provokatif sekali ya, babi guling, sate kecap babi gitu. Masya Allah. Kemarin mau saya foto ya tunjukin jenengan loh. Tapi nggak sempat ya. Jadi menimbulkan dermatitis. Kulitnya nggak sehalus kita. Ini Bapak ini kulitnya halus. Ini karena makanannya bagus. Coba kalau Bapak Ibu pirsani lihat orang yang biasa seperti itu, kulitnya warnanya apa? Merah. Itu karena apa? Dermatitis. Dermatitis itu kelainan pada kulit. Coba kalau tidak percaya jenengan buktikan sanggong ceng kulino maam babi itu dilihat. Wajahnya koyok babi nanti. Lihat aja. Kalau nggak percaya lihat aja tuh. Paling enggak ini ada odem, ada penumpukan lemak yang begitu melempuh gitu loh Bapak Ibu apa? Iya, ada bercak. Pokoknya nggak bagus lah. Maka sangat benar bahwa Islam itu yang luar biasa benar. Padahal itu kan sudah 1600 tahun yang lalu, 1500 tahun yang lalu. Sekarang baru diungkap. Nah, justru Bapak Ibu yang mengungkapkan siapa? Senior saya dari Baden-Baden yang nulis ini, yang dermatitis ini, orang asli Jerman. Dan akhirnya beliau menjadi seorang Muslim karena banyak mempelajari ini. Jadi racun-racun yang nanti ada racun lagi nanti itu. Di daging ini ada racunnya, sutoksin namanya itu. Jadi toksin, homotoksin, famili homotoksin, toksin yang waduh luar biasa pokoknya. Ngono kok ya dimakan gitu loh ya. Maka dari itu jenengan yang tahu ora usah pengin gitu ya. Enggak usah ngapain. Kalau kecuali yang tadi seperti Pak Edi tadi ya. Karena nggak tahu, namanya nggak tahu Pak Edi ya. Berikutnya. Memicu stres, gampang nesuan itu, gampang marah. Karena ada ini sutoksin, kelompok famili homotoksin, racun pada manusia yang memicu penyakit. Jadi orang yang stres itu sebenarnya ada gini, stres itu ada protein yang menyebabkan terjadinya trigger pemicu stres. Stres itu sebenarnya kan suatu keadaan psikologis, ya keadaan psikologis yang tidak tiba-tiba ada penyebabnya. Ya. Berikutnya, nah
Ini yang kedua. Penyakitnya luar biasa. 450 jenis wabah penyakit. Ora usah tak sebutkan. Gak apal aku 450 itu. Terlalu banyak. Yang jelas kalau banyak sekali ini ora usah ditanya akeh gitu aja. Banyak sekali ini ya. Kemudian mediator. Mediator itu vektor. Jadi dia itu nggak ngapa-ngapa tetapi menyebarkan. Mediator atau 57 jenis penyakit. Menularkan ke manusia 27. Wah, akeh banget ini ya. Binatang lain juga berperan dalam penularan, tapi babi merupakan sumber dan penyimpan utama wabah penyakit. Pokoknya macam-macam penyakitnya. Hanya kita nggak tahu. Begitu tahu, alhamdulillah, gitu ya. Maka dari itu inilah majelis ilmu. Ya. Sehingga kita nanti akan semakin banyak mengingat kepada yang mengajari kita ini. Berikutnya. Penularan ke manusia dengan berbagai faktor. Ini macam-macam ya. Pertama melalui kontak, memelihara. Gak usah memelihara. Untuk apa kita tahu. Wong hewan ini gak karu-karuan kayak gitu loh. Anunya. Bau sekali itu Pak. Kalau dulu kan kami penelitian di Jerman itu kan berdekatan. Kami penelitian di Unggas. Sebelahnya babi. Aduh baunya minta ampun itu. Bau sekali. Walaupun dibersihkan pagi sore. Baunya itu. Ya karena apa? Maaf bahasa Surabaya apa? Ngeragas. Ngerti Bapak Ibu ngeragas itu? Semuanya dimakan yang ada di depannya itu. Semuanya, nggak peduli apapun itu. Sampai ada satu penelitian, maaf, perban lo dimakan, Pak. Nah itu. Jadi kayak gitu. Berikutnya. Ini mungkin yang terpenting. Berikutnya. Terus. Nih. DNA gen. Jadi begini Bapak Ibu. Kita ini kejadiannya. Kalau kita melihat kejadian kita itu kan harus ada ayah, harus ada ibu. Nggak mungkin kalau ayah saja atau ibu saja. Mesti ada ayah, ada ibu. Sifat kita itu ya tergantung ayah dan ibu kita. Kalau bapak ibu kita kulitnya bersih putih, nggak mungkin anaknya tidak seperti itu. Ya paling nggak ya kalau bapaknya bersih, ibunya setengah bersih, kita 3/4 bersih, gitu ya. Ya gitu. Terus rambut, kalau rambut kita itu tebel, ibu tebel, mesti tebel. Nah itu bahwa di dalam tubuh itu ada faktor pembawa sifat, namanya gen. Nah gen itu strukturnya adalah DNA, gitu ya. Sehingga apa? Sifat yang muncul, hidung kita mancung, telinga kita bentuknya jepiping, rambut kita ini semua dikendalikan oleh gen. Termasuk karakter kita. Karakter kita itu juga dipengaruhi oleh gen. Ya, bahwa sifat kita itu dipengaruhi oleh dua hal, eugenetik, eugenetik. Kalau genetikanya genetik apa ya? Faktor pembawa keturunan sebelumnya itu baik, pasti anaknya baik. Ya. Orang bapaknya ganteng, ibunya cantik. Nggak mungkin anaknya keluar dari spektrum itu. Mesti anaknya kalau nggak ganteng ya cantik. Itu. Bapaknya pinter, anaknya pinter. Gak mungkin anaknya lewat dari situ. Sunatullahnya seperti itu, kecuali Allah berkehendak lain, gitu kan? Itu. Nah, berikutnya, lo kok malah saya. Nah, jadi gen yang seperti saya sampaikan tadi itu memiliki posisi yang tetap. Ternyata tidak. Ini penelitian umum. Pada tahun 40-an ditemukan ada yang disebut dengan namanya ini transposon. Bahwa semua mulai dari bakteri, tumbuhan, hewan, bahkan sampai pada manusia itu peluang untuk menurunkan gen atau terjadi transposisi, pindah posisi dari gen itu sangat besar. Berikutnya. Nah ini mohon maaf, ini agak sangat ilmiah gitu. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, ini bahasanya bahasa yang itu. Maka jelasnya begini, bahwa di dalam tubuh setiap makhluk hidup itu punya peluang untuk ditransposisi, dipindahkan. Kalau kita makan jagung, kemungkinan kita bisa dapat jagung. Tetapi mengapa kita tidak memiliki sifat kejagungan? Ya kan? Kalau kita makan ayam, peluang untuk ada. Tetapi kenapa kita kok tidak memiliki sifat keayaman?